Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bapak Ibu Saudara, bulan Mei ini gereja kita menjadikan bulan Mei ini menjadi bulan keluarga. Ya, karena itu pada bulan ini kita akan membahas topik-topik tentang keluarga. Nah, keluarga itu, ini semua lahir dari keluarga kan? Gak ada yang lahir gak dari keluarga? Semua dari keluarga. Keluarga itu punya peranan penting dalam hidup kita. Ya, karir kita bisa menjadi bagus, atau studi yang sekolah bisa menjadi bagus, atau pelayanan kita di gereja itu bisa menjadi bagus kalau keluarga kita baik-baik saja, atau situasi di rumah kita itu baik. Tapi kalau situasi di rumah kita itu tidak baik, ada konflik, ada situasi relasi suami istri yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi pekerjaan kita, karir kita, mau pelayanan juga kita. Rasanya berat sekali. Anak-anak kita, studi mereka juga bisa terganggu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama mau memikirkan dan kita mau sama-sama di dalam anugerah Tuhan memperjuangkan keluarga kita. Amin. Saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat 18, ayat-ayatnya ada di layar. Nah Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya, kita akan membaca bergantian, saya membaca yang bernomor genap, Bapak Ibu membaca yang bernomor, saya membaca yang bernomor ganjil maksud saya, Bapak Ibu menyambung dalam ayat yang bernomor genap. Saya mulai dari ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Demikian firman Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah, satu peristiwa yang terjadi, yang saya alami pada waktu saya itu masih SD. Ya. Mungkin itu peristiwa ketika saya berumur kelas 6 ya sekitar 12 tahun begitu ya. Waktu itu saya ditugaskan oleh orang tua saya untuk menjaga adik saya yang bungsu. Saya anak nomor 4. Adik saya itu yang bungsu nomor 6, cewek. Nah waktu itu saya kelas 6 SD. Nah adik saya itu kira-kira TK lah ya. Nah orang tua saya bilang, Gin tolong jaga adikmu ya. Oke. Tapi waktu itu lagi musim layangan. Saya nggak tahu yang dulu penikmat layangan bisa membayangkan betapa serunya main layangan. Ya toh. Walaupun itu menantang matahari, terik begitu ya kita. Wah gitu ya. Mata merah, kulit menjadi merah, tapi seru-seru aja gitu kan. Nah pada waktu itu lagi musim layangan, saya kepingin lihat orang main layangan. Nah lalu saya bawalah adik saya ini ke satu tempat untuk lihat orang main layangan. Nah pada waktu itu saya lihat ada orang main layangan dan saya melihat ada orang yang lagi ngadu layangan. Wah
Ini deket nih dengan saya. Saya kepikir, kayaknya kalau saya kejar dapat nih. Siapa yang pernah ngejar layangan putus? Ya, itu seru ya. Wah, kayaknya dapat nih gitu kan. Dalam hati saya itu pede banget. Di dekat saya dapat nih. Pede banget, mantap, dapat gitu. Tapi saya lihat adik saya, ada adik saya. Ngejar layangan putus, gendong adik tuh nggak mungkin. Gitu kan, itu nggak mungkin. Tak tinggal, lebih nggak mungkin lagi. Saya mikir, tapi ini layangan hampir putus nih. Hampir selesai. Lalu saya putuskan Bapak Ibu Saudara. Bukan layang yang saya putuskan, saya ambil keputusan sendiri. Saya putuskan, saya tinggalkan adik saya. Saya bilang gini, Dek, kamu di sini ya, jangan kemana-mana. Abang mau kemana? Ada perlu. Saya lihat terus layangan, jangan kemana-mana ya. Saya nggak titipin juga sama orang-orang sekitar situ, karena saya juga nggak kenal. Akhirnya saya pergilah kejar layangan. Semakin dekat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang ngejar layangan itu bukan cuma saya. Banyak. Cilakanya Bapak Ibu, yang ikut ngejar itu pakai kayu. Saya nggak pakai. Kejar sok. Hancur itu layangan. Gak ada yang dapat. Saya langsung kepikir, adik saya. Saya langsung cepat-cepat ke tempat tadi. Saya tinggalkan adik saya dan ternyata adik saya nggak ada. Mati saya. Bingung saya. Kalau ditanya ini adik, kemana adik mungkin? Masa saya bilang, karena ngejar layangan. Panik saya. Saya tanya sama orang-orang segitu, di sekitar situ gak ada yang tahu. Nah tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam kebingungan saya, di dalam kekalutan saya, Tuhan pimpin saya. Ya, kamu jalani jalan yang tadi kamu pergi. Karena waktu saya pergi misalnya lewat kiri, saya pulangnya lewat kanan. Nah adik saya itu lewat kiri. Saya ikuti jalan itu dan ketemu Bapak Ibu Saudara. Dan ketemu, saya ngomelin dia. Kenapa kamu pergi? Seharusnya saya yang salah, saya yang dimarahin. Tapi saya yang salah, saya mau marahin adik saya. Saya harap tidak ada jemaat yang kayak saya ya. Itu keputusan konyol yang pernah saya lakukan. Demi layang-layang. Saya tinggalkan adik saya. Saya menganggap layangan lebih berharga. Demi layang-layang. Adik saya yang nilainya jauh lebih berharga, saya tinggalkan. Dan yang kedua, buat saya, adik saya waktu itu jadi penghalang, jadi beban buat saya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Padahal tugas saya menjaga adik saya dan adik saya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada layangan. Tapi saya menganggap adik saya penghalang buat saya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini membuat saya itu mau mengajak kita sama-sama berpikir. Di dalam hidup kita itu mengambil banyak keputusan. Di dalam hidup kita penuh dengan pilihan-pilihan dan kita harus mengambil keputusan-keputusan. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita berhadapan dengan banyak pilihan. Dari pilihan-pilihan yang ringan sampai dengan pilihan-pilihan yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan serius sekali. Kita mempertimbangkan, kalau yang ini konsekuensinya kecil, tapi kalau ini konsekuensinya besar. Kita mempertimbangkan semuanya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita itu nggak tahu. Kita nggak tahu apakah ini benar atau salah. Apakah pilihan saya itu yang utama dan yang terutama atau tidak? Apakah yang saya pilih ini penting atau tidak penting? Kadang-kadang dalam hidup kita tuh nggak tahu mana yang utama, tidak utama. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang itu terjadi. Dan yang repotnya, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita tetap memilih yang salah. Betapa dableknya kita, betapa bebalnya kita, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi kita tetap memilih yang salah. Kayak saya tadi.
Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama pada pagi ini. Kita sama-sama akan belajar dari kisahnya Yosua untuk kita merefleksikan bagaimana di dalam perjalanan hidup kita berhadapan dengan begitu banyak pilihan dan kita memilih yang benar. Kita memilih apa yang menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang terutama dalam hidup kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadanya. Ini merupakan pesan Yosua di masa-masa akhir dari hidup dan pelayanannya. Lalu dia kumpulkan pemimpin-pemimpin orang-orang Israel untuk mendengarkan pesannya. Ayat 1 sampai dengan ayat 12, Yosua menceritakan secara singkat bagaimana Allah berkasih karunia kepada bangsa Israel. Allah menyatakan anugerahnya yang luar biasa. Pertolongannya menakjubkan. Mujizat demi mujizat dia berikan. Bahkan mereka bisa sampai masuk ke tanah perjanjian itu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 13, di situ Yosua katakan demikianlah. Merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah Yosua katakan. Dikatakan bahwa Allah sudah memberikan tanah ini. Kamu tidak mengusahakannya, kamu tidak bekerja keras, kamu tinggal menikmati hasilnya. Lalu Yosua katakan, sekarang beribadahlah. Jadi beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, merupakan sebuah respon yang sewajarnya, yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang beribadah dengan keterpaksaan, ibadah lagi, minggu lagi, ibadah lagi. Saudara perlu pikirkan bagaimana saudara merenungkan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan kita tidak memahami cinta Tuhan. Yosua mengingatkan lagi, anugerah Tuhan besar. Sekarang Yosua bilang, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, Yosua mengajak pertama untuk takutlah akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Yosua bukan hanya bercerita tentang dirinya saja. Bukan cuma aku yang cinta Tuhan, bukan cuma aku yang takut akan Tuhan, bukan cuma aku yang beribadah kepada Tuhan, tapi orang yang ada di dalam keluargaku, istriku, anak-anakku, mereka pun harus takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita akan renungkan dua poin ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Yosua mengambil satu keputusan ini dan ini adalah keputusan yang benar. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itulah yang paling utama dalam hidup ini. Relasi dengan Tuhan itulah yang paling penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Tuhan mengatakan relasi dengan Tuhan itu yang paling penting. Yosua mengambil keputusan bukan karena keputusan itu pilihan yang mudah. Atau keputusan itu dia ambil karena itu murah, populer. Atau ini yang kusuka. Enggak. Tapi karena ini benar, sesuai dengan kehendak Allah, aku pilih ini.
Alasan lain mengapa Yosua mengajak untuk membawa lagi bangsa Israel, mengajak lagi Israel untuk komitmen kepada Allah. Karena Yosua kenal bangsa ini. Dia tahu bangsa ini. Yosua itu lahir di tanah Mesir. Ya, jadi sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia sudah lahir. Ketika dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, Yosua ada. Ketika Israel sudah menduduki tanah perjanjian itu, ini Yosua ada. Jadi Yosua tuh lihat bagaimana bangsa ini. Dan dia tahu ini bangsa gampang tergoda dengan bangsa lain. Satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika peristiwa di Gunung Sinai, bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Padahal mereka baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menyatakan kehadirannya yang dahsyat itu di Gunung Sinai. Allah menyatakan kehadirannya di sebuah gunung, di Gunung Sinai. Petir, ada guntur menggelegar, jedar, ada asap. Itu begitu menakutkan. Dan bangsa Israel pada waktu itu gentar sekali. Mereka bisa melihat bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ini Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Mereka juga barusan menyeberang Laut Teberau. Baru saja. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana laut itu dibelah oleh Tuhan. Tapi tidak lama kemudian, mereka minta kepada Harun. Dan muncullah patung anak lembu emas ini. Yosua kenal Allah. Karena itu, dia cuma mau menyembah Allah. Dia katakan, aku dan si isi rumahku hanya mau ikut Tuhan. Hanya mau menyembah Allah. Karena dia kenal. Di sepanjang hidupnya, dia mengalami Tuhan. Dia lihat siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita memikirkan, merenungkan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Betapa Tuhan sayang kepada kita. Kisah kayu salib menjadi berita yang tidak akan pernah usang. Dan menjadi cerita yang amat sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Cerita tentang hati Tuhan buat engkau dan saya. Mungkin kita bilang, Pak, saya tidak menyembah patung. Betul, kita tidak menyembah patung. Tapi kita bisa menyembah yang lain. Kita bisa mencintai yang lain. Yang tanpa kita sadar posisinya setara dengan Tuhan. Dunia memikat kita. Dunia menggoda kita. Daya pikat dunia ini luar biasa. Mata kita dimanjakan sedemikian rupa. Seolah-olah akan menina bobokkan tubuh kita yang butuh sesuatu ini. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dari apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicobai, ada satu pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yaitu kepada dia diperhadapkan semua kekayaan, semua kemegahan dunia ini. Iblis ngomong begini, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Iblis tahu apa yang diinginkan manusia. Manusia ingin kemegahan, manusia ingin kekayaan, manusia ingin kenikmatan. Iblis tahu. Dan dia sodorkan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Punya duit itu enak enggak? Halo? Enak ya? Enggak punya duit? Enggak enak? Halo? Enggak punya duit enak? Enggak.
Kalau nggak punya duit, wah itu wajahnya beda semua. Kayak pepaya busuk. Tapi kalau punya duit, gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau saudara punya duit ratusan T, wow. Mah, beliin aku mobil dong. Ya wes, pilihan sana. Yang ini boleh, berapa harganya? 1M. Kok cuma 1M? 10M lah. Papa mau beliin yang 10M. Lah iya. Ya wes. Enak nggak punya papa kayak begitu? Asik? Asik. Kamu mau liburan kemana? Singapura. Ah, bosen, Pak. Aussie. Ah, bosen. Aku mau keluar angkasa, Pak. Ya sudah, pergilah sana, nggak usah pulang ya. Punya duit banyak nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Punya jabatan nggak salah. Tapi duit dan jabatan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Ada beberapa orang yang mendapatkan tawaran kayak begini. Semua akan kuberikan. Mau kenaikan pangkat, oke. Mau gaji berapa, tak kasih. Cuma satu, posisi ini cuma bisa saya berikan kepada orang yang mau meninggalkan Yesus. Semuanya akan kuberikan kalau kau menyembah aku, kata iblis. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, tetap ikut Yesus. Walaupun secara duniawi, saudara tidak menikmati segala kenikmatan dunia itu. Tapi saudara akan menikmati kehadiran Allah di sepanjang hidupmu. Dan anak-anakmu akan tahu, akan lihat bagaimana teladan iman dari seorang papa, seorang mama yang komitmen penuh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yosua bukan hanya mau bicara tentang dirinya saja, tapi dia ngomongin tentang generasi berikutnya. Yuk kita baca sama-sama, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. 1, 2, 3. Kasihilah. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari haruslah engkau perhatikan. Jadi, kalau ayat 5 dan ayat 6 itu untuk orang tua. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu untuk orang tua. Ayat 7, orang tua punya mandat, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yosua tadi juga ngomong, aku dan seisi rumahku. Jadi termasuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, itu penuh dengan tantangan dan godaan. Kita tahu bagaimana perjalanan iman kita yang naik turun, lebih banyak turunnya daripada naiknya. Lebih banyak mengecewakan Tuhan daripada mencintai Tuhan. Kita tahu nggak mudah. Kita tahu nggak mudah untuk mengalami pertumbuhan iman itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa anak cucu kita juga mengalami hal yang sama. Bahwa mereka juga berproses dan proses mereka juga tidak mudah. Bahkan saya katakan jauh lebih sulit tantangan yang mereka hadapi. Karena itu saya mau mengajak untuk kita sama-sama memikirkan hal ini. Memperhatikan kehidupan rohani. Bagaimana anak kita mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Menjadi perhatian kita juga.
Anak kita juga mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Banyak godaan. Hari ini teknologi menjadi sesuatu yang akrab dengan kita. Anak-anak kita juga sama. Teknologi itu bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat yang menolong kita, tapi teknologi juga bisa menjadi musuh yang mematikan. Teknologi dipakai oleh banyak anak-anak Tuhan untuk memberkati anak-anak Tuhan. Ya, kita bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang menggunakan teknologi untuk menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Tetapi teknologi juga dipakai oleh iblis dan antek-anteknya untuk menghancurkan banyak anak-anak Tuhan. Anak-anak kita boleh saya katakan semuanya sudah punya gadget. Dan kita gak bisa memprediksi, kita gak bisa menebak mereka pergi kemana dengan gadget mereka. Kita cuma lihat mereka duduk manis di rumah, tidur-tiduran di kamar. Buat mereka yang penting wifi-nya ada, sudah. Internetnya ada, sudah. Mereka akan anteng. Tapi sekali lagi kita gak tahu mereka pergi kemana. Ternyata di dalam perjalanan keliling-keliling mereka, surfingnya mereka itu, mereka bertemu dengan berbagai macam ajaran agnostik, ateis, yang lagi viral Kristen progresif. Lalu anak kita ngomong, "Pa, Ma, aku udah gak percaya Yesus lagi." Kita kaget. Kok bisa? Kita nggak pernah tahu bahwa itu terjadi di rumah kita sendiri. Pornografi juga marak sekali di internet. Dan sangat mengerikan. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca satu kisah di salah satu medsos. Seorang ibu membuka handphone anaknya yang kelas 5 SD. Cewek. Lalu dia buka WA anaknya dan dia ketemu salah satu chat yang amat sangat mengejutkan si mama. Si anak ternyata chat dengan seseorang cowok dan isinya sangat-sangat tidak senonoh. Cowok itu umurnya 27 tahun. Anak kelas 5 SD. Awalnya dari mana kok bisa terjadi peristiwa ini? Awalnya adalah anaknya yang kelas 5 SD itu bermain salah satu game online. Nah, di dalam permainan itu dia kenal dengan salah satu orang yang terlibat juga. Lalu terjadilah dialog dan seterusnya sampai kepada percakapan di chat itu tadi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, memang netizen Indonesia ini luar biasa, ya. Jadi cowok itu sekarang sudah jadi ketahuan dia dan sudah, kalau saya nggak salah itu sudah ditangkap begitu ya. Cuma yang saya mau omongin begini Bapak Ibu Saudara, ini situasi kita. Iblis berjuang dan berusaha untuk menghancurkan keluarga kita. Ini peperangan Bapak Ibu Saudara. Ini peperangan rohani yang sedang terjadi dalam hidup kita dan ada di depan mata kita. Apakah kita akan membiarkan anak kita dimangsa begitu saja? Saya yakin tidak. Saya yakin hatimu dan hatiku sama. Kita pingin anak-anak kita kenal Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ini yang terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita hindari ini semua. Karena itu saya kepingin. Mari kita bergumul bersama di hadapan Tuhan. Memikirkan masa depan anak-anak kita. Bukan cuma masa depan pendidikan mereka. Bukan cuma pendidikan tentang fisik mereka. Tapi bagaimana iman mereka, hati mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu. Kita punya kesibukan masing-masing. Saya tahu. Saya tahu kita punya pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini berharga. Anak-anak kita berharga. Mereka berharga. Mereka berharga untuk kita perjuangkan.
Saya mau mengajak para orang tua, bangun relasi dengan anak-anakmu. Ikatan, komunikasi, dekatlah dengan anak-anakmu. Kadang-kadang yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, papa mama ini gak dekat sama anak. Jarang ketemu cuma ngomel. Hei, kamu salah. Mama, papa ketemu anak cuma ngejudge anak doang. Tangkap hatinya. Dekat dengan mereka. Cintai lagi mereka. Ngobrol. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara pulang dari sini, Bapak Ibu tidak paranoid dengan tadi, mana HP-mu sini, mama mau lihat. Enggak. Tapi ngobrollah dekat. Kalau bonding kita ada, kita bisa ngomong. Bahkan kita bisa ngomongin dia tentang jodohnya. Waktu kita harus kita berikan buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Yang kedua, berikan support buat anak-anak kita. Dukung mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita memberikan support. Kalau anak-anaknya masih SMP, lalu mereka mau pelayanan, antar. Ya. Apa kamu jadwal pelayanan? Wes, gak usah. Bukan begitu Bapak Ibu. Kamu mau pelayanan, sini Bapak antar. Ya, gitu. Kalau les apa saja kita antarin. Untuk Tuhan, gak usah. Nanti aja. Kita gak seimbang. Bawa mereka, support mereka. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Bawa mereka ketemu dengan sesama anak-anak Tuhan. Bawa mereka ikut persekutuan. Sabtu ini akan ada seminar. Bapak Ibu juga bisa ikut. Tanya, kamu udah daftar belum? Belum. Yuk, Papa juga mau ikut. Mama juga mau ikut. Yuk, sama-sama kita berangkat. Support mereka. Bapak Ibu Saudara, saya rindu. Di dalam anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bawa keluarga kita. Aku dan seisi rumahku, kami mau hidup bagi Tuhan. Amin. Aku dan seisi rumahku, kami mau mencintai Tuhan, memuliakan namanya. Hari ini jadikan menjadi hari, saya pakai kata, mahakarya dalam hidup kita. Saudara jangan bilang begini, Pak, keluarga saya sudah kadung hancur Pak. Tidak. Hidup saya sudah hancur Pak. Tidak. Di dalam anugerah Tuhan, tidak ada kata terlambat. Pemulihan Tuhan masih bisa terjadi.